Hai, saya Putra Maditya. Gimana sih cara ngedesain rumah? Apa langsung mikirin bentuknya, atau furniture-nya, atau langsung gambar aja? Ngedesain rumah itu harus dipikirin matang-matang. Nggak bisa langsung jadi gambar atau bentuk bangunan. Kita juga harus ngelewatin proses yang namanya programming, yaitu proses sebelum kita gambar atau sketsa. Nah, yang paling pertama, kita harus tahu dulu bangunan apa yang bakal kita desain. Di contoh kali ini saya pakai rumah tinggal. Kita harus tahu apa definisi dari rumah tinggal itu sendiri. Nah, rumah tinggal adalah suatu bangunan tempat kembali dari berpergian, bekerja, tempat tidur, atau beristirahat. Dan di saat kita di sana, kita seharusnya bisa merasa damai dan menyenangkan. Nah, setelah itu baru ini makin mendetail. Kita harus tahu fakta dan tujuan dari proyek kita tersebut. Karena di proyek kali ini saya pakai contoh rumah saya sendiri, faktanya itu kayak gini. Site atau lahannya terletak di Jalan Kediri, Tuban, Bali. Luasnya itu 5 atau 500 meter persegi. Nah, bangunan yang sudah ada atau existing itu adalah bengkel mobil sekaligus rumah yang punya kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dan dapur yang dihuni oleh keluarga kecil yaitu ayah, ibu, dan 3 anak. Bisa dibayangin, sudah pasti desain rumah kali ini sudah seharusnya membuat orang yang tinggal di rumah ini jadi lebih nyaman. Juga ideal buat beraktivitas. Dan satu lagi, request dari owner adalah ingin rumahnya terkesan lega dan lapang. Selanjutnya masuk ke program fungsional. Di program fungsional ini, kita mendata aktivitas atau orang yang ada di rumah, kemudian kita data aktivitasnya apa aja, lalu kemudian akan kita analisa sehingga kita tahu kebutuhan ruangnya apa aja, dan kebutuhan furniture-nya apa aja. Contohnya kayak gini. Mulai dari ayah dulu. Nah, ayah ini punya alur kegiatan itu mandi, ganti baju, makan, berangkat kerja, nonton film, baca buku, tidur, dengan tambahan menerima tamu. Nah, dari kegiatannya itu, bisa kita analisa ruang apa aja yang dibutuhin. Yang pertama ada kamar tidur, kamar mandi, walk-in closet, ruang makan, garasi, ruang keluarga, dan balik. Hasil analisa ruang ini juga bisa berpengaruh dari request owner. Misalnya, kenapa pakai walk-in closet? Karena owner mau ruang tidur yang lega dan ingin ruang penyimpanan baju tersendiri. Juga kenapa pakai balik bukan ruang tamu? Karena di masa pandemi kayak gini, apalagi selanjutnya bakal ada yang namanya new normal, menerima tamu di dalam ruangan bukan lagi hal yang baik. Makanya, untuk menerima tamu, kita gunakan satu bangunan khusus di luar ruangan, yaitu balik. Nah, untuk ibu juga sama proses analisanya. Mulai dari alur kegiatannya, kemudian kebutuhan ruang dan furniture-nya. Nah, kegiatan ibu ini lebih banyak seperti masak, cuci, setrika. Kita perlu ruang tambahan yaitu dapur dan ruang laundry. Untuk ketiga anaknya, alur kegiatannya cenderung sama, sehingga ruang yang dibutuhkan dan juga furniture-nya cenderung sama juga. Dari semua ruang yang didapat, kita juga harus menganalisa kebutuhan dari segi non-fisiknya. Buat saya, yang perlu diperhatikan adalah pencahayaan, penghawaan, kebisingan, view, warna, dan tuntutan ruang secara spesifik. Contohnya balik. Balik di sini pencahayaan alami langsung dari ruang luar tanpa sekat. Pencahayaan buatan dengan lampu model gantung warna putih untuk kesan netral. Juga penghawaan alami langsung dari ruang luar. Kemudian kebisingan tidak membutuhkan banyak ketenangan karena merupakan area berkumpul dan ruang ini dapat menghasilkan cukup banyak kebisingan. Untuk view, dapat memanfaatkan view halaman tengah untuk memberi koneksi ruang luar dan dalam. Untuk warna, ruangan memakai warna netral dan alami yang bersifat santai dan rileks. Untuk kebutuhan ruang secara spesifik, yaitu atap expose untuk memberi kesan tinggi dan etnik dengan lantai halus dan tidak licin. Lalu ada garasi dengan pencahayaan alami, tidak banyak dengan dinding roster, pencahayaan buatan dengan warna netral memberi kesan fokus, penghawaan alami dengan ventilasi silang, exhaust fan untuk mencegah asap kendaraan memenuhi ruangan, tidak membutuhkan banyak ketenangan, dan dapat menghasilkan kebisingan dari suara kendaraan, berorientasi ke jalan untuk memudahkan akses kendaraan, memakai warna soft dan natural, bersifat santai dan netral. Aksesibilitas mudah dijangkau penghuni dari dalam rumah dan menuju jalan. Ketinggian plafon standar 3-4 meter, lantai halus dan tidak licin.
Selanjutnya, ada kamar tidur dengan kebutuhan yang kurang lebih sama, tapi berbeda dalam kebutuhan view. Untuk kamar tidur utama, cenderung lebih membutuhkan privasi. Seperti misalnya, pencahayaan tidak memerlukan banyak dari pencahayaan alami. Pencahayaan buatan dengan warna hangat memberi kesan tenang. Penghawaan buatan dari AC untuk menjaga suhu ruangan tetap sejuk. Membutuhkan ruangan yang cukup tenang, dan ruangan berorientasi ke view yang privat sesuai dengan kebutuhan. Ruangan memakai warna soft dan netral. Ketinggian ruang standar 3-4 meter dengan lantai halus dan tidak licin. Kemudian ada ruang keluarga. Pencahayaan alami dari jendela besar dan pintu kaca. Pencahayaan buatan dengan warna kekuningan untuk menciptakan kesan hangat dan santai. Penghawaan buatan dengan ceiling fan untuk membantu pencahayaan. Bangset. Penghawaan buatan dengan ceiling fan untuk membantu penghawaan. Penghawaan alami bersumber dari atap ekspos yang berorientasi ke halaman dan dibantu dengan bukaan jendela dan instalasi kayu. Ruangan tidak banyak memerlukan ketenangan. Ruangan dapat menghasilkan kebisingan dari aktivitas di dalamnya, seperti televisi dan karaoke. Ruangan langsung berorientasi ke halaman untuk menciptakan koneksi antara ruang luar dan ruang dalam. Ruangan menggunakan warna netral dan natural untuk menciptakan mood santai dan tenang. Ketinggian ruangan lebih tinggi dengan rangka ekspos menciptakan kesan lega dan lapang. Lalu ada ruang makan. Pencahayaan alami didapat dari jendela. Pencahayaan buatan dari lampu model gantung dengan cahaya netral untuk suasana yang tenang. Penghawaan alami melalui bukaan roster dan sistem ventilasi silang. Penghawaan buatan didapat melalui ceiling fan. Ruang tidak membutuhkan banyak ketenangan. Ruang menghasilkan kebisingan karena aktivitas makan dan bercengkrama. Ruang dapat memanfaatkan view dari halaman. Ruang menggunakan warna alami dengan perpaduan warna netral. Rangka atap ekspos membuat kesan tinggi dan lapang, lantai halus dan tidak licin. Kemudian ada dapur. Pencahayaan alami dengan jendela dan roster. Pencahayaan buatan dengan lampu warna netral memberi kesan nyaman dan fokus. Penghawaan alami dengan jendela dan roster. Penghawaan buatan dengan cooker hood atau exhaust fan untuk kompor. Menghasilkan suara kebisingan dari aktivitas memasak. Ruangan tidak membutuhkan banyak ketenangan. Ruangan tidak memerlukan view khusus. Ruangan menggunakan warna-warna yang natural sehingga terkesan bersih. Ketinggian plafon 3-4 meter dengan lantai halus dan tidak licin. Dinding memakai cat kedap air atau dilapisi dengan keramik. Terdapat sprinkler untuk mencegah kebakaran. Lalu, ruang laundry. Pencahayaan alami dengan bukaan jendela. Pencahayaan buatan dengan lampu warna netral. Penghawaan alami dengan ventilasi silang agar tidak lembab. Ruang tidak menghasilkan kebisingan dan tidak membutuhkan banyak ketenangan. Ruang tidak memerlukan view khusus. Ruang menggunakan warna yang tidak mudah terlihat kotor. Ketinggian plafon 3-4 meter. Dinding dengan lapisan kedap air. Lantai tidak licin. Lalu toilet. Pencahayaan alami dengan ventilasi. Pencahayaan buatan dengan lampu netral. Pencahayaan alami dengan ventilasi menggunakan exhaust fan untuk menyerap bau. Ruangan semi bising karena aktivitas yang dilakukan. Ruangan tidak memerlukan view khusus. Ruangan memakai warna cerah agar timbul kesan bersih. Ketinggian plafon 3-4 meter. Dinding kedap air dan lantai keramik. Dan tempat suci. Pencahayaan alami dengan sinar matahari langsung. Penghawaan terbuka karena berada di ruang terbuka. Ruang bersifat tenang dan mampu menciptakan kenyamanan. Ruang tidak memerlukan view khusus. Menggunakan warna yang menampilkan keagungan, kesucian, dan kebersihan. Berada di arah suci yaitu timur laut. Lantai paving block di padu taman. Selanjutnya kita masuk ke analisa besaran ruang. Untuk menganalisa besaran ruang, orang-orang banyak menggunakan metode yang berbeda. Ada yang menggunakan standar buku arsitektur, ada juga yang menggunakan analisa mandiri melalui pola aktivitas. Tapi kali ini saya akan menggunakan pola aktivitas. Contohnya, pada kamar tidur utama dihuni oleh ayah dan ibu, jadi perlu bed ukuran lebih besar.
Di sini saya menggunakan ukuran 180x200 cm ditambah nakas ukuran 50x50 cm. Kemudian mereka bangun tidur, duduk di samping tempat tidur, berdiri, jalan, duduk di kursi santai ukuran 90x65 cm. Untuk setiap kegiatan berdiri, saya beri space 60 cm. Sedangkan untuk kegiatan berjalan, saya beri space 80 cm. Juga ada tanaman dengan dimensi aman 60x60 cm. Juga televisi berjarak 3 meter dari tempat tidur untuk televisi ukuran 50 inci. Setelah dikalkulasi, maka mendapatkan ukuran ruang 610x448 cm. Ini bisa saja dibulatkan, tapi saya lebih suka jika menggunakan angka yang eksak. Untuk ruang yang lain, prosesnya kurang lebih sama, seperti ruang-ruang berikut. Selanjutnya ini lumayan simpel, tapi punya peran yang penting. Di sini kita menentukan apakah sebuah ruangan itu berhubungan atau tidak. Jika iya, apakah hubungannya erat atau tidak. Tolak ukurnya bisa beragam, tapi buat saya, ruangan yang erat adalah ruangan yang bisa langsung berhubungan, baik itu ruangan yang tidak terbatas sekat maupun melewati bukaan pintu. Sedangkan ruangan yang cukup erat, akses antar ruang A dan B perlu melewati ruang C, sehingga hubungannya tidak terlalu erat. Untuk ruang tidak berhubungan adalah hubungan ruang yang tidak memenuhi kriteria hubungan yang tadi. Di sini bisa kita gambarkan dengan matriks hubungan ruang, juga diagram bubble. Juga melalui ini kita bisa gambarkan alur sirkulasi antar ruang. Untuk menemukan polanya, kita juga bisa dapat menggunakan metode puzzle dengan memotong kertas dan menyusunnya layaknya sebuah diagram bubble. Di sini kita bisa dapat gambaran bentuk denah sederhana dengan cara buat kotak-kotak yang disebut dengan block plan. Di kriteria desain ini, kita menentukan isu utama dari perancangan kita. Kemudian, kita menganalisa dan menemukan konsep penyelesaiannya. Contohnya seperti ini. Yang pertama ada isu perancangan. Di sini kita mengangkat mulai dari isu estetika, kegunaan, kekuatan, ekonomi, manusia, lingkungan, budaya, teknologi, keberlanjutan, keamanan, dan banyak lagi sesuai kebutuhan. Di sini, saya memfokuskan pada isu psikologi dengan penekanan pada kenyamanan dan kesan lapang. Juga isu budaya yang fokus pada budaya Bali. Lalu menyertakan misi atau tujuan dasar dari perancangan ini, yaitu merancang rumah tinggal bagi keluarga kecil yang beranggotakan 5 orang. Kita juga perlu menyertakan fakta dan data mengenai site atau tapak, seperti karakteristik lahan, jalan, arah angin, surrounding, vegetasi, dimensi, dan hal-hal yang dirasa perlu. Dan juga sebaiknya mencari regulasi yang terkait dengan jenis perancangan. Misalnya, KDB atau koefisien dasar bangunan, yaitu persentase perbandingan luas lantai dasar dengan luas lahan, yaitu 60%. Lalu KLB atau koefisien lantai bangunan, yaitu persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dengan luas lahan, yaitu 1,8. Ada juga KDH atau koefisien daerah hijau, yaitu persentase perbandingan luas ruang terbuka dengan luas lahan, yaitu 20%. Kemudian KTB atau koefisien tapak basement, yaitu persentase antara luas lantai basement dengan luas lahan, yaitu 70%. Lalu GSB atau garis sempadan bangunan, yaitu sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan dengan tepi jalan, yaitu selebar jalan yang diukur dari as jalan ditambah 1 meter telajakan. Ada juga JBBS dan JBBB, yaitu jarak bebas bangunan samping dan belakang, yaitu 1 meter, dan tinggi bangunan maksimal 15 meter. Kemudian juga ada fakta program arsitektur. Di sini bisa kita gambarkan secara sederhana hasil program sebelumnya, disertai fakta lingkungan sekitar yang mungkin dapat mempengaruhi pertimbangan desain. Budaya sekitar, yaitu terletak di wilayah Desa Adatuban dengan nuansa Bali yang masih kental. Manusia, masyarakat sekitar berasal dari beragam suku dan juga negara. Lingkungan,
Lingkungan industri dan komersil, minim ruang terbuka hijau. Keamanan, rawan gempa, rob atau tsunami, kriminalitas yang khususnya pencurian. Selanjutnya, kita juga dapat menentukan pendekatan desain. Contohnya di sini, saya menggunakan pendekatan arsitektur tropis dengan ciri atap miring, ventilasi silang, material lokal, tritisan lebar, dan lantai lebih tinggi. Kemudian etnik Bali dengan ciri natah atau halaman sebagai titik tengah atau arah orientasi bangunan. Dan kontemporer, bentuk dinamis, material yang adaptif, koneksi ruang luar dan ruang dalam, dan ramah lingkungan. Dan perlu juga kita sertakan tujuan umumnya, yaitu bangunan rumah tinggal seharusnya memberi kesan nyaman bagi penghuninya. Penghuni dapat merasakan kesan lapang dan lega ketika berada di dalamnya, sehingga tercipta suasana yang tenang dan santai. Dari situ bisa kita temukan kriteria-kriteria desainnya. Seperti misalnya, kriteria pertama adalah ruangan terkesan luas dengan efektivitas ruang. Pemecahan masalah yang didapat adalah berupa konsep, yaitu ceiling tinggi untuk memberi kesan lega, ruang sirkulasi pada satu area sehingga dapat memaksimalkan area bagi ruangan lain, void antara lantai 1 dan 2 memberi koneksi antara keduanya, dan view yang dihasilkan memberi kesan luas. Penggunaan warna cerah menimbulkan kesan terang dan lega. Minimalisir sekat antara ruang menciptakan konektivitas dan kesan seamless. Bukaan besar menghadap ruang luar menciptakan koneksi dan kesan tinggi pada langit-langit. Pintu geser untuk menghemat ruang dengan visual lebih besar. Tangga plat besi pada tembok memberi ruang lega di bawah. Jarak furniture dari dinding memberi celah bernafas, dan bayangan yang ditimbulkan menciptakan ilusi persepsi ruangan lebih luas. Selanjutnya kriteria kedua yaitu rasa nyaman dengan hawa sejuk dengan konsep yaitu ventilasi silang sebagai media pertukaran udara dan bukaan, ruang terbuka pada atap sebagai tempat masuknya udara dari luar, penggunaan wind tunnel agar hembusan angin dapat menjangkau area lebih jauh, tritisan sebagai shading sinar matahari agar tidak langsung menuju bangunan, ruang terbuka hijau untuk menjaga sirkulasi udara dan hawa sejuk pada site, penggunaan gewel atau penutup atap bagi area menghadap jalan utama untuk mencegah bising dan polusi. Berikutnya ada kriteria menampilkan ciri khas budaya Bali dengan konsep pemecahan yaitu angkul-angkul sebagai entrance utama memberi ruang transisi, natah sebagai titik nol menjadi pusat dan arah orientasi bangunan, material dominan menggunakan kayu bengkirai, bata merah, dan batu palimanan. Setelah selesai mengerjakan kriteria desain, kita bisa lanjut kepada skematik desain. Di sini kita bisa mulai menggambar dan melakukan sketsa. Setelah proses pemikiran, saya akhirnya dapat menemukan gagasan rancangan layout untuk rumah ini. Kemudian juga saya gambarkan perspektif interiornya untuk memperjelas. Nah, itu dia tahapan-tahapan saya dalam merancang rumah tinggal ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih.